podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, welcome back to Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay! Ya sekarang balik lagi di Pony ya, episode terbaru, episode yang bukan cinta-cintaan lagi sekarang, kita ngomongin yang lain. Yang apa ya? Ya pengalaman-pengalaman seru yang pastinya nanti akan membuat teman-teman semua jadi pengen ikutan dan pengen apa ya? Nggak males lagi untuk belajar lebih lagi. Asik. Nah, di topik kali ini, episode yang terbaru kali ini, aku akan bahas tentang pengalaman seorang gadis cantik yang luar biasa. Pengalamannya di SEAP 46. Apa itu SEAP 46? Nanti kita akan bahas tentang apa itu. Nah, ini dia merupakan delegasi Kalimantan Tengah untuk pertukaran pemuda antar negara ke ini negara-negara Asia Tenggara dan Jepang juga kalau nggak salah. Iya, Fitria ya. Betul. Betul. Nah, ini orangnya ada nih sudah muncul. boleh kenalan dulu. Halo Fitria. Halo Kak Destri. Senang banget, sangat ceria mendengar suara Kak Destri, luar biasa. Luar biasa sekali. Aduh, senang sekali. Udah lama kayaknya 1 tahun mungkin nggak ketemu. Iya ya Tahun. Ya ampun, karena Fitria ini adalah anak yang suka berkelana seperti itu. Betul, suka kemana-mana anaknya. Iya, kemana-mana. Sekarang posisinya di mana? Sekarang lagi di Malang. Di Malang. Kemarin di Surabaya, sekarang di Malang. Sekarang di Surabaya. Kemarin di Surabaya, sekarang udah di Malang lagi. Nanti balik lagi pasti kayak gitu tuh. Wow, luar biasa ya. Wow. Iya. Boleh cerita sedikit tentang Fitria? Fitria ini namanya siapa? Nama panjangnya, terus pekerjaannya sekarang apa, kesibukannya, dan kemarin itu terpilih sebagai apa gitu. Oke. Halo pendengarnya Kak Destri dari Pony ya. Iya. Podcastnya Nona Destri. Wah, luar biasa Kak Destri membuat suatu platform yang bisa bikin pemuda-pemuda buat bisa dengerin ya Kak ya. Cerita-cerita gitu di sekitar Kakak, di lingkungan Kakak kayak gitu, lingkungan kita semua gitu ya. Aku kenalkin dasar keluar deh ngondeknya. Wow. Perkenalkan nama aku. Gitu tuh biasanya Fitria sama Kak Desi ya, ketawa aja kerjaannya. Iya, kita nggak ngomong, kita ketawa aja. Iya, aku perkenalkan, namaku Fitria Ahib Balina, biasanya dipanggil Fitria. Aku asalnya dari Sampit ya, jadi lahir dan besar di Sampit, udah sampai SMP di Sampit. Terus SMA-nya sekolahnya di Palangkaraya waktu itu. Kak Destri di SMA 4 ya. Aku di SMA 5, guys. Iya, jadi aku dulu adalah lulusan dari SMA 5 plus Palangkaraya. Angkatan 18. Wow. Setelah aku 3 tahun di Palangkaraya, aku merantau karena kan ya udah ngerantau SMA nih ke 4 jam dari rumah, terus aku ngerantau lagi ke Jawa Timur, ke Malang buat kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Hubungan Internasional. Sekarang kesibukannya ya masih selain ini ya, selain kemarin juga sempat ikut daftar PPN ini, aku juga masih kuliah di HI UMM, menyelesaikan tugas akhir dan juga sambil freelance kerja. Iya, juga kerja di event organizer, di wedding organizer. Nah, itu tadi ya sempat dibahas sama Kak Desri, suka kemana-mana ya, karena kadang eventnya ada di mana-mana gitu guys, jadi kayak kadang di Surabaya, kadang di Pasuruan, Sidoarjo, kadang di Malang gitu. Jadi meskipun sekarang masih pandemi, cuman sekarang karena akad nikah ya, orang masih banyak ada mengadakan kegiatan akad nikah gitu. Cuman ya memang sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu sih, gitu Kak. Sekarang kesibukan aku adalah itu. Cuman memang beberapa minggu kemarin itu kita juga ada kesibukan yang berkaitan dengan SEAP. Ini nanti dibahas kok di bahasan selanjutnya. Jadi nanti ya kita bahas. Iya. Nanti kita bahas, kita kulik ya. Luar biasa sekali. Sebenarnya nih ya, bukan cuma teman-teman aja yang penasaran. Karena aku pribadi pun penasaran setelah program kemarin, gak ada cerita
cerita sama si Fitria tentang program masing-masing. Iya, Nah, karena nggak ada waktu untuk kayak duduk bareng. Kamu kemarin pulang program gimana gitu, nggak ada. Itu belum sampai yang kayak gitu. Nah, pulang jadi program kesempatan. Ya Kak. Yes. Pulang program langsung pandemi. Dasar. Dasar ya. Waduh, ngondek semua ini. Aduh. Ini kocak nih kayaknya episode ini nih ya. Luar biasa, aduh. Emang hobi Triani ya, sesama nggak usah ngomongnya telepati, udah ketawa, lucu. Betul, udah selalu kayak gitu dari dulu. Iya. Dari pertama kali kenal tuh ya, kita sebelahan duduk seleksi itu langsung kayaknya langsung aja nyambung. Aku juga wow, luar biasa sekali. Padahal kita juga ternyata ini orang. Iya, kita kayaknya kenal hari kedua nggak sih Kak Destri ya? Hari pertama tuh aku kayaknya belum lihat Kak Destri. Aku duduk di belakang. Aku hari pertama itu kayak ya take care of myself aja. Betul, udah kayak. Iya, aku juga. Terus yang hari-hari terakhir, hari-hari itu udah kayak yang ayo kita coba mingle sama yang lain gitu ya. Yaudah, betul. Dan kebetulan di sebelahku adalah Kak Destri. Wah, langsung dah tuh. Iya, dan sesama penyanyi juga kan. Betul, iya. Kita ngomongin nunjuk bakat saat itu. Nunjuk bakat. Kakak mau nyanyi apa? Gitu, ya. Betul. Ternyata lagunya sama. Ya udah. Wah, luar biasa sekali itu ya, kayak kilas balik cara kami dua berkenalan. Betul, dulu. Iya. Wow, betul sekali ya. Ternyata yang terpilih penyanyi tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya penyanyi. Iya, tiga-tiganya penyanyi. Wah, luar biasa. Nanti kita buat album ya, Iya, abis ini. Habis ini kita di anu aku ya, di program aku nanti, di project aku nanti kita bikin trio dah bareng sama Kak Ipan. Gampang. Jarak jauh, trio pandemi. Jarak jauh. Siap. Oke, kita mau langsung masuk ke topik aja nih tentang gimana pengalaman Fitria kemarin. Boleh nggak sih Fitria cerita a little bit about apa itu SEAP? Gitu. Oke. SEAP. Jadi SEAP ini kepanjangannya adalah The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Jadi ini adalah salah satu program pertukaran antar negara yang ada di bawah Kemenpora, itu berbarengan sama IKIEP ya, penyanyi Kak Destri, terus AYEP, Kak Ipan, terus masih ada juga program lainnya, INYEP, SILEP, program-program PPAN lainnya. Nah, di sini tapi bedanya dengan yang teman-teman PPAN yang lainnya adalah salah satunya program SEAP ini adalah program yang long term, yang jangka panjang kayak gitu, karena kita ini programnya agak lama dibandingkan yang lain karena kita ada pre-departure training yang lumayan lama di Jakarta. Terus kita ada program di Jepangnya sekitar 2 minggu di Jepang. Terus nanti kita akan berlayar. Ini yang bikin lama karena berlayarnya kurang lebih 1,5 bulan di kapal Nippon Maru namanya kapalnya. Jadi teman-teman programnya di situ tuh banyak banget. Jadi kayak karena dia ini adalah programnya The Sea for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Jadi di dalam program ini nggak cuma dari Indonesia dan Jepang saja, tapi dari seluruh negara dari Asia Tenggara. Jadi ada 10 negara kan ya, 10 negara mengirimkan 28 putra-putri terbaiknya. Lalu ada 1 national leader dan Jepang mengirimkan 48. Ya, 48 kalau nggak salah, mereka sekitar 40-an, biasanya 2 kali lipat dari kita gitu untuk Japanese Youth-nya untuk ikut program ini. Jadi di kapal itu kita sekitar 320-an orang, 313 pemuda dan ditambah dengan national leader, facilitator, terus juga ada admin-admin dari Jepang gitu. Jadi ini benar-benar huge karena kita exchange-nya dengan seluruh negara ASEAN dan Jepang, dan banyak banget hal-hal yang menarik di sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, ikutin terus nih ya podcastnya. Betul. Apalagi yang mau ceritain ya. Jadi di program ini sebenarnya
tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutual understanding antara setiap negara-negara di ASEAN dan Jepang gitu. Kenapa harus mutual understanding? Karena kan kita ini berbeda-beda ya secara background. Itu kan maksudnya dari meskipun kita ini satu rumpun ya di Asia Tenggara, cuman kan tetap aja secara budaya kita berbeda. Apalagi dengan negara seperti Jepang gitu kan, negara maju yang sebenarnya mereka kan memang kalau secara region kan agak jauh ya dari kita ya, karena mereka Asia Timur. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat perbedaan itu tadi tuh kita merasa ada perbedaan itu, tapi kita bisa sama-sama mengerti bahwa dengan perbedaan itu kita bisa menjadi satu kayak gitu. Jadi kayak kita sebagai leader, nanti ada di situ juga salah satunya pelatihan leadership. Jadi gimana kita bisa kita bisa menghargai perbedaan ini, tapi juga kita bisa mengangkat bahwa ini kita berbeda, tapi seperti ini loh, kalau misalnya kita berbeda itu kita bertoleransi kepada yang lain kayak gitu. Jadi leadership diri kita tuh benar-benar terjaga di situ, karena secara pribadi tuh harus punya strong mentality sendiri gitu, karena kita sendiri itu mesti punya kita mesti punya prinsipal, karena terutama dari Indonesia juga ya, salah satu yang diajarkan ketika kita PDT adalah kamu itu masing-masing sendirinya semuanya adalah seorang leader gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa membawa dirimu untuk berbaur dengan 300 pemuda lainnya, dan bagaimana kamu bisa membuat dirimu itu maksudnya kita tidak egois, tidak memaksakan kehendak, memaksakan pendapat, tapi bisa menghargai gimana perbedaan, dan kamu bisa memberikan sebuah contoh yang baik bagi pemuda-pemuda yang terpilih ini tadi, gitu salah satunya. Jadi yang kita tekankan, yang kita bawa dari diri ini ketika ikut program itu adalah itu, gitu salah satunya. Jadi program-programnya di SEAP ini juga mengarah ke arah itu, mengarah ke situ semua gitu. Jadi ada program utamanya tuh kan ada discussion program. Jadi kita di dalam di SEAP ini ada dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Jadi setelah kita punya batch batch negara, kita juga punya yang namanya discussion group, yang itu nanti akan diisi oleh semua negara dari seluruh ASEAN ini tadi, dan juga dari Jepang. Di situ nanti akan dibagikan lagi menjadi 9 grup. Di 9 grup itu akan membahas masing-masing membahas 9 tema yang memang yang timely dan sekarang juga relevan gitu, karena itu adalah turunan dari SDGs. Jadi dia turun dari 17 SDGs. Ada yang pertama itu ada disaster and risk management, yang kedua itu ada social inclusion, diversity and social inclusion. Yang ketiga ada education, yang keempat ada employment and decent work. Ini kebetulan adalah DG-ku. Jadi aku sama Rifda dari Bengkulu, kita berdua di DG Employment and Decent Work. Nanti aku juga akan bahas sedikit ya tentang DG 4 ini. Terus di DG 5 itu ada environment. Jadi kita akan membahas tentang environment. Terus di DG 6 ada health and well-being. Jadi mental health itu kan membahas isu-isu tentang mental health. Terus di 7 ada information and media. Di 8 itu ada international relations and youth diplomacy. Terus yang 9 adalah youth entrepreneurship. Jadi nanti kita akan dibagi situ nanti, dan kita akan mendiskusikan itu bersama dengan negara-negara lain untuk mengetahui kondisi di negara kita kayak gimana, dan kita mengetahui kondisi gimana di Asia Tenggara secara umumnya seperti apa di negara-negara lain, dan bagaimana Jepang sebagai negara maju, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi apa gitu. Jadi kita semua sharing, dan kita semua sebisa mungkin mencari bagaimana ya solusinya di setiap negara tuh kayak gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nanti kita sharing, ternyata dari negara ini seperti ini, ternyata dari negara A seperti ini, seperti itu. Jadi banyak banget ilmu yang bisa kita dapat kan waktu di discussion program ini. Ini salah satu adalah program kuncinya dari SEAP. Karena nanti hasil dari discussion program ini akan dijadikan acuan untuk kita bikin post program activity atau Go and Grow. Nih nanti akan kita bahas lagi di belakang ya. Untuk program nanti apa. Terus apa lagi? Program kedua yang salah satunya sangat penting juga di sini ada tadi mutual understanding dan mutual understanding atau
cross cultural understanding. Jadi karena kita budayanya beda-beda banget, jadi kita di sana ada national presentation gitu kan. Yes, itu kayak part yang ini ya, masih ditunggu-tunggu kan? Part yang biasanya selalu kita tunggu-tunggu di setiap betul, betul. Kemana-mana pasti itu dicari penampilannya gitu kan. Jadi kayak ini latihannya sekian ada teman-teman dari set lainnya yang latihannya sekian bulan sama di Indonesia juga gitu. Jadi kita persiapannya itu waktu PDT kemarin itu ya. 2 minggu PDT kita sambil nyiapin national presentation. Jadi ini kan beda-beda semua ya. Jadi gimana kita bisa menerima ini loh budayanya negara, budayanya Philippines kayak gini, budayanya Vietnam kayak gini, budayanya Jepang kayak gini, kayak gitu kan. Itu kita bisa lihat secara langsung live di depan kita gitu. Dan jarang banget ada program yang kita bisa duduk dan kita bisa melihat suatu pertunjukan yang ditampilkan oleh langsung 11 negara di depan kita langsung kayak gitu. Jadi kayak itu kan dibagi-bagi gitu sih, tapi memang cuman kayak bayangin kita di dalam satu program kita duduk satu kali kita berangkat kita dapat 11 pertunjukan budaya gitu. Jadi kayak itu banyak banget hal-hal baru yang kita bisa tangkap dan hal-hal baru yang kita bisa berikan kepada teman-teman sesama program gitu. Jadi kayak wah itu luar biasa banget, cross cultural understanding-nya di situ, exchange-nya luar biasa banget karena kita memperkenalkan sesuatu yang mereka bisa jadi sebelumnya nggak pernah lihat gitu kan. Jadi dan teman-teman dari negara lain memperkenalkan sesuatu yang sejauh ini saya sebagai manusia gitu, saya nggak pernah ngeliat itu secara langsung gitu. Jadi kayak itu luar biasa banget teman-teman untuk bisa berada di situ. Jadi kalau teman-teman suka ngeliat hal-hal kayak gitu, ayo kita ikut SEAP. Haruslah, harus. Speechless loh, aku speechless loh. Karena gimana ya? Karena kalau bedanya dengan IKEAP kan antara Korea dan Indonesia aja kan, dua ini aja, 2 negara aja, jadi bilateral. Kalau misalnya SEAP ini negara yang ikut di dalamnya itu berkontribusi itu kan nggak cuma 2 gitu. Benar. Jadi banyak multilateral ya kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa didapat, yang bisa dibagi juga dari teman-teman yang di luar ini ya, di luar Indonesia gitu. Iya, dan memang sudah ada aktanya juga untuk yang ditantangkan oleh negara-negara ASEAN dan Jepang gitu. Jadi memang ini adalah hubungan yang salah satu yang terlama dan salah satu yang terjalin sangat baik hingga saat ini gitu kan. Jadi kayak bener-bener banyak banget yang bisa kita dapat dari program ini. Sebenarnya ya kalau aku mau bilang sebenarnya kita dapat hal yang banyak banget di program pertukaran pemuda ya Kak ya. Jadi kayak program pertukaran apapun yang diikutin yang namanya pertukaran, kita bisa mengenal sesuatu yang baik dari negara yang kita kunjungi gitu. Jadi itu pengalaman yang udah luar biasa banget gitu. Cuman kebetulan alhamdulillah gitu ya, kayak dapetnya sekali berangkat langsung dapetnya segini gitu di SEAP gitu. Jadi kayak langsung dapet banyak gitu ya kan. Betul. Jadi ini salah satunya. Terus kita juga selain tadi yang aku sempat mention, kita dibagi jadi satu grup lain, di grup DG ini kita juga dibagi namanya grup SG. Itu adalah Solidarity Group. Nah, jadi Solidarity Group ini sama kayak DG. Kalau DG ini kan grupnya beda ya. Jadi dia akan anggota yang di DG akan berbeda dengan anggota yang di SG. Di DG kita lebih anggapannya kita lebih serius, kita bisa membahas sesuatu apa yang terjadi di sini kayak gitu kan. Kalau di SG ini kita bisa lebih santai. Mungkin teman-teman bakal mikir, ya sumpil ini di 1,5 bulan discussion doang gitu ya, kayak di kapal dari jam segini sampai ini discussion doang, nggak stres di dalam kapal gitu kan. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Karena aku tadi bilang kalau DJ kan salah satu program utama kita ya, mungkin teman-teman mikir wah capek dong kalau di dalam sana kitanya pengen ini malah jadinya DJ mulu gitu. Ya pengennya ya semi liburan kan. Betul kan, pengennya semi liburan main-main gitu kan ya. Nah itu juga kebetulan kita tuh juga ada, bukan kebetulan lagi sih, memang kita punya yang namanya Solidarity Group gitu. Jadi selain kita berserius-serius ria di discussion program, kita juga bisa bersenang-senang ria sama teman-teman kita di Solidarity Group
gitu. Itu ada dibikin dari A sampai K. Itu berapa tuh berarti ya? Saya nggak bisa ngitung. A, B, Banyak C, D, gitu. E, F, G, H, I, J, K. 11 sampai K. Nanti itu sama kayak di kita tadi juga dibagi per negara, semuanya akan ada masing-masing perwakilan di setiap SG. Aku kebetulan SGK, itu SG yang terakhir. SG terakhir. Dan nanti teman kita di kabin itu, di kabin kapal ada teman-teman dari SG. Dan kita tidak akan satu kabin sama teman satu negara. Kita akan satu kabin sama teman dari beda negara. Aku kebetulan sama Ivy dari Vietnam, sama Patrina dari Myanmar. Gitu. Di SG itu ngapain aja gitu. Banyak banget kegiatannya SG itu. Biasanya ya, kalau pagi kita jam 9 itu kita ada discussion program sampai jam 12, nanti kita makan siang. Setelah itu kita akan ada voluntary activity, itu biasanya dilakukan oleh voluntary activity itu dilakukan tiap negara, biasanya bawa suatu kegiatan yang diperkenalkan gitu. Misalnya ngapain, kayak Indonesia kemarin adalah kita salah satunya bikin Independence Day on board gitu. Jadi kayak kita merayakan 17 Agustusan di kapal gitu. Jadi teman-teman dari negara lain tuh tahu gimana sih Indonesia ini ketika 17 Agustusan gitu. Jadi kita bawa kelereng, kita bawa games-games yang kita biasanya lakukan di kapal kayak balap karung nggak kita pengen bawa balap karung, cuman gede banget itu jadinya nggak jadi. Cuman itu kemarin udah asik banget, teman-teman banyak yang suka karena biasanya ya kalau Indonesia ikut SEAP biasanya kita tuh dapat sponsor banyak ya, jadi kayak banyak gift-nya gitu. Jadi kayak negara-negara yang suka betul banyak gitu. Nah, itu salah satunya. Terus ntar kadang ada juga SG yang bikin voluntary activity juga boleh. Jadi selain voluntary activity yang dibikin oleh negara, juga bisa dibikin oleh SG. Misalnya SG bla 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 bikin voluntary activity A gitu. Jadi nanti kita ikut gitu dari SG. Kadang juga bisa negara kemarin tuh ada Kamboja, mereka bikin SG on the floor. Itu kita ngedance. Jadi SG bikin dance, kita lomba dance antara SG tuh gitu-gitu tuh. Asik. Wow, seru banget. Seru banget. Jadi kita di kapal lagi apa namanya? Itu istilahnya ombak-ombak besar itu. Kita ombak-ombak besar, kita latihan joget ya. Kayak party apa gitu. SG ku juara 3 kalau nggak salah. Apa aku juara 3 apa juara favorit gitu. Itu asik banget. Jadinya kayak macam-macam, ada lomba ngedes, ada kadang lomba bikin baju apa tuh recycle dari fashion show recycle clothes gitu juga ada. Jadi hal yang rame-ramean juga ada yang dilakukan gitu. Jadi kayaknya emang salah satunya adalah untuk membentuk hubungan yang baik dan relasi yang kuat antara pemuda-pemuda yang ikut. Jadi memang banyak hal-hal yang kita lakukan. Jadi kegiatan selama 24 jam itu selain tidur ya, jadi itu full gitu. Kita pagi-pagi kita bangun sarapan, terus nanti kita ada morning assembly gitu. Morning assembly dicek suhunya karena orang Jepang kan sangat mereka sangat strict masalah suhu dan strict sama ini betul. Karena mereka tuh nggak mau kita sakit, jadi kita ya harus selalu sehat gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit dikit aja mereka langsung ayo segera kita ke klinik diobati gitu. Jadi dia sehat, teman-teman lainnya juga tetap ikut sehat gitu. Terus nanti baru discussion program, baru ada voluntary activity, ada juga nih kayaknya salah satu program yang luar biasa juga dari SEAP adalah PY Seminar, Kak. Apa itu? PY Seminar itu Participating Youth Seminar. Jadi tiap negara kita bikin seminar tentang untuk memperkenalkan tentang negara kita. Jadi selain tadi yang aku mention kita bikin national presentation. Kalau national presentation kan memang dia lebih ke pertunjukan ya, gitu. Betul. Gitu, kayak lebih ke drama, tarian, nyanyian, gitu. Ya. Kalau PY seminar jatuhnya memang lebih spesifik yang kita ingin seminarkan itu apa. Kebetulan. Betul. Ya, paham. Jadi kayak misalnya kalian mengambil dari Indonesia ya, misalnya mau nge-highlight tentang food, itu yang akan dikulik gitu ya. Betul. Kayak misalnya tentang
Culinary Indonesia culinary kayak gitu. Nah, iya bener banget. Nah, kayak gitu. Bener banget. Iya, isi. Nah, itu kita kalau nggak salah kemarin, ini karena udah setahun yang lalu ya, ini Fitri inget. Ayo, itu kita kemarin kalau nggak salah bawa 4 tema. Jadi itu juga prosesnya ya guys ya. Jadi karena kita itu seap ini baru ketemunya kan di tanggal 5 Oktober. 6 Oktober kita baru ketemu guys dari seluruh provinsi itu. Jadi kita persiapannya semuanya online dulu. Jadi kita ada PDT-nya juga online. Sebelum PDT pra-PDT itu kita PDT online dulu, dan setelah kita mempersiapkan semuanya. Jadi kita ketemu di Jakarta itu sudah siap konsepnya, kita tinggal tinggal cari teknisnya kayak gimana, cari bahan-bahannya. Kalau bisa dari daerah juga udah pada dibawa bahan-bahannya gitu. Nah kemarin tuh kita ada 4 tema ya di PY Seminar. Yang pertama itu ada aku lupa urutannya, tapi seingat aku yang pertama ada itu adalah The Majesty of Papua gitu. Jadi di situ kita di Indonesia bikin seminar tentang kemegahan dari Indonesia Timur di Papua. Gimana caranya bikin mahkota yang dari bulu-bulu itu? Iya. Aku udah ngebayangin nih. Nah itu. Jadi negara-negara lain tuh belajar gimana caranya bikin bulu-bulu yang dari Papua yang sangat luar biasa, yang kayak kita aja dari Indonesia Barat ya pengen tuh pakai kayak gitu. Ini kita juga akhirnya memperkenalkan itu ke negara-negara lain. Nah, terus mereka itu juga berkesempatan untuk bawa pulang itu sebagai souvenir. Jadi asik banget, mereka ikut seminar, dapat ilmunya, dapat exchange-nya, dapat budayanya. Oh, gini ternyata budaya di Papua ya, gitu. Terus mereka juga dapat souvenir pulangnya. Yang kedua adalah kita bikin itu Borneo Festival, Kak. Jadi itu Go Kalimantan go. Kalimantan go. Itu aku yang salah satu yang di dalam tema tersebut ada aku dari Kalteng ya, terus Kalteng, Kak Ayu, youth leader kita, terus Kak Satria dari Kaltara, sama Bang Zek juga nggak ya? Lupa, sama Kak Widya dari Bali, kita berempat. Terus itu kita ngebawa, karena aku bawa gelang dadas kemarin itu. Jadi kayak karena aku nyariin dadas di sana, jadi aku juga mengajarkan itu jadi di Borneo Festival itu kita pokoknya memperkenalkan tentang budaya dari kita yang di Kalimantan gitu kan ya. Betul. Di mix kayak kita gabungkan ini di Kaltara kayak gimana, di Kaltim kayak gimana, di Kalteng kayak gimana, kita buat suatu seminar yang sangat menarik karena di situ ada banyak banget, ada belajar nari di aku ya, jadi ada 3 post gitu. Nah, aku lupa bilang, kebetulan Borneo Festival ini karena kita satu pulau sama Sarawak ya, sama Malaysia, ini kita kolaborasi loh sama Malaysia. Jadi Borneo Festival ini kita kolaborasi sama Malaysia untuk PY seminar bareng. Yang aku lupa mention adalah salah satunya kita itu di SEAP ini adalah berusaha untuk membuat dan meningkatkan kolaborasi antar negara. Jadi kalau bisa apa-apa tuh bisa dikolaborasiin gitu. Akhirnya yang bisa kita kolaborasiin adalah saat itu Borneo Festival. Kita bareng sama Malaysia. Jadi ada berapa pos gitu ya. Pos pertama itu aku tadi. Jadi pos mereka belajar tentang tari dadas, itu juga aku sampaikan tari dadas itu maksudnya apa. Kenapa kok ada yang namanya tari dadas itu, terus kenapa kenapa salah satunya pakai gelang itu, kayak gitu. Jadi mereka tuh seneng banget denger bunyinya, sumpil. kayak mereka itu susah loh. Itu bikin bunyinya satu kayak gitu kan susah ya. Susah. Dan mereka tuh benar-benar emes, kayak kok bisa kayak gitu ya. Terus kayak kenapa bunyi di tanganku dan bunyi di tangan mereka berbeda. Itu yang salah satunya di highlight kemarin itu sama mereka, kayak itu salah satu hal yang luar biasa yang mereka pelajarin. Betul. Itu ada pembahasan tentang suku Dayak itu sendiri. Jadi itu si Kak Ayu dari Kaltim, dia membahas tentang Dayak itu seperti ini loh secara garis besar gitu, suku Dayak. Menjelaskan pakai PPT waktu itu. Jadi teman-teman juga bisa melihat itu gitu. Terus ada yang dari Malaysia, mereka bawain
permainan gitu yang khasnya ada di Pulau Sarawak gitu, yang ada di Sarawak di Pulau Borneo gitu kan. Pulau Sarawak maksudnya di Sarawak gitu. Nih itu apa sih permainan mereka yang ada pakai ini, kita juga punya nggak sih yang pakai bambu banyak itu? Oh iya. Ya terus kakinya tek nah kayak gitu. Jadi mereka memperkenalkan itu. Nah kita aku lupa namanya. Aku juga lupa namanya apa. Nah ternyata di Sarawak tuh itu salah satu permainan tradisionalnya di sana. Gitu. Exchange banget di hal-hal yang kayak gitu. Terakhir yang aku juga masih inget banget sampai sekarang adalah karena Borneo Festival ya. Aku diminta buat aku nggak tahu nih ada videonya apa enggak, aku juga belum posting. Aku baca puisi tentang suku Dayak pakai bahasa Dayak Ngaju. Yeay. Wow, aku ama proud Dayak nih loh jadinya kayak kita luar biasa sekali. Aku tuh rasanya ya membawakan itu ke depan orang-orang ini di kapal tuh kayak yang wah gitu. Itu juga aku minta cepat posting cepat. Ya aku mau posting, aku di mana ya tuh videonya? Kayaknya tuh dokumentasinya ada nggak ya waktu yang baca puisi tuh bener-bener kayak yang aku ya kak ya deg-degan gitu, karena deg-degannya adalah sumpah ini fit di depan orang-orang ini kamu membawakan. Betul, karena kan kamu merepresentasikan ini ya, suku jatuhnya kan. Nah, betul. Dan itu wah luar biasa sekali. Luar biasa banget. Kayak jati diri tuh lagi ada di situ tuh. Ini di tengah di depan. Betul. Gitu. Betul banget. Terus ya itu asik banget deh waktu itu. Jadi banyak games juga dan banyak juga gift dari kita dari Kalimantan. Aku juga bawa keripik laka, aku bawa batik apa buat dikasih sama mereka. Tuh. Terus ada lagi rendang. Jadi kita itu tentang orang Minang gitu kan. Itu PY seminar yang ketiga. Jadi kita membicarakan tentang the magnificent Minang, itu salah satunya juga. Jadi kayak gimana sih perempuan Minang itu dilihat orang-orang luar, dan gimana sih kita tuh caranya bersikap sebagai perempuan Minang, itu kita ada belajar itu juga. Terus memperkenalkan rendang, memperkenalkan rumah Minang gitu-gitu. Jadi mereka pulang boleh bawa rendangnya. itu salah satu kelebihan Indonesia gitu. Jadi pulang tuh pasti ada yang dibawa. Wah, itu tahan rendangnya tuh di atas kapal tuh. Tahan dong, rendang kan tahan sebulan, berbulan-bulan. Yang terakhir apa ya? Yang terakhir adalah ada namanya Fana Talks. Itu Fana Talks. Fana Talks itu adalah itu Fahmi, Amanda, Najih dan Akila Talks. Itu berbicara tentang pentingnya branding gitu untuk diri kita sendiri dan untuk media gitu. Jadi mereka itu lebih ke teknis, lebih ke satu hal yang strategis dan teknis ya. Itu juga luar biasa banyak yang ikut karena teman-teman dari negara lain jadi banyak belajar fotografi, mereka banyak belajar gimana nge-branding gitu. BTW ini suara apa ya, Kak? Suara apa? Oh, udah nggak ada lagi. Masih ada nih. Suara apa? Nggak ada. Itu sih, Kak, kayaknya hal yang paling penting untuk di-highlight di SEAP, salah satunya adalah tiganya adalah itu gitu. Salah tiganya adalah itu karena emang yang dipelajari itu nggak cuma satu gitu kan. Bener, banyak banget. Jadi kayak kalau bahas kayaknya sampai besok nggak bakal selesai deh, Kak. Ya perlu. Jadi kalau kita mau breakdown ya, mau kita urai lagi, dijelaskan lagi itu kayaknya dibuat essay paper tuh kayak gitu kayaknya perlu 20 halaman. Jadinya bikin jurnal. Jadinya kita ya tentang ini. Betul. Wow. Luar biasa sekali. Aku aja yang karena mungkin berbeda pengalaman. Jadi mungkin sedikit mirip dengan aku karena memang ya pasti pertukaran pemuda. Ujung-ujungnya memang kita bertukar tentang budaya dan ilmu pengetahuan. Cuman mungkin berbeda ini ya tujuan ya. Karena lebih kepada leadership. Kalau SEAP ini lebih kepada leadership. Tadi kata Fitria sudah jelaskan sebelumnya. Betul. Terus kita
Dan itu ruang lingkupnya lebih besar karena se-Asia Tenggara dan ada Jepang juga. Wow. Itu aku kayak aku pengen tuh kayak pengen juga kalau bisa ikut lagi. Iya. Tukaran kita dua gitu. Coba. Pengen banget ke Korea. Wah, luar biasa sekali Manjalita. Menjalita, aduh keluar semuanya keluar. Tadi sudah sudah membahas tentang apa itu SEAP, terus apa aja yang kamu pelajari di sana kemarin ya, walaupun memang kalau kita mau urai panjang lebar lagi tuh nggak akan habis karena pasti seru banget dan sangat-sangat unforgettable banget buat Fitria pasti, karena itu pengalaman sekali seumur hidup, karena setelah kita dapat menjadi delegasi kita nggak akan bisa lagi untuk apply untuk mencoba program lain. Itu pengalaman yang pasti tidak akan pernah terlupakan dan tergantikan untuk Fitria sendiri. Iya. Aku mau tanya nih, sedikit membahas tentang seleksi kemarin. Boleh. Di Kalteng. Sebelum terpilih menjadi delegasi Kalimantan Tengah itu, Fitria mempersiapkan apa aja dan gimana seleksinya menurut Fitria? Apakah susah banget atau biasa aja atau ya gimana pendapat Fitria lah kemarin? Aku nih ya Kak ya, mungkin karena satu hal yang bikin aku minder gitu. Jadi aku tuh waktu pertama kali seleksi itu aku minder Kak Destri. Mindernya adalah aku ini udah lama banget, aku udah mikir aku lama banget nih merantau ya keluar daerah gitu ke Jawa Timur gitu kan. Aku kayaknya itu tahun terakhir ya, udah 4 tahun gitu kan. Jadi ketika aku pulang untuk seleksi itu yang aku pikirkan adalah kamu nih sekarang putra daerah atau enggak sih Fit gitu. Jadi aku punya insecurities gitu dibandingkan sama teman-teman yang ke seleksi juga di saat itu gitu. Yang kupikirkan saat itu adalah kamu nih udah ngapain gitu yang aku pikirkan saat itu. Jadi akhirnya yang karena aku punya insecurities ini ya, akhirnya yang kupersiapkan saat itu tuh adalah percaya dirinya aja dulu, karena insecurity itu kan berarti ya kita tidak percaya dengan apa yang kita miliki, kemampuan kita sendiri toh. Jadi yang aku lakukan adalah nggak boleh mikir kayak gitu, nanti dulu mikir kayak gitunya. Ayo kamu sekarang lakukan yang terbaik, ini di depanmu ada apa, dikerjakan dengan baik, dengan benar-benar dulu. Itu salah satunya yang aku camkan waktu pertama kali ikut seleksi. Jadi aku seleksi itu kan memang SEAP ini pengumumannya agak terlambat ya dibandingkan pengumumannya IKEAP dan AYEP waktu itu di Kalteng ya kuotanya. Jadi saat itu kan masih IKEAP dan AYEP doang itu pengumumannya. Aku waktu itu masih di Malang, masih ada kegiatan juga. Saat itu aku di Malang ada kegiatan social contribution juga, dan belum selesai kegiatanku itu waktu itu. Itu sekitar 2 minggu apa kalau nggak salah 2 minggu, hampir 3 minggu kegiatanku kan. Ada keluar berita IKEAP dan AYEP, aku langsung ikut nggak ya gitu aku mikirnya. Cuman aku mikirnya pertama salah satunya yang aku pikirkan adalah biaya pulang itu saat itu juga agak-agak ya, karena lagi naik tuh waktu itu kan tiket lagi 1 jutaan sekian gitu. Terus aku saat itu masih ada kegiatan yang belum selesai, jadi aku nanti dulu deh, aku tak selesaikan ini dulu. Akhirnya kayak gitu, aku selesaikan dulu tugasku yang di Malang. Terus kalau nggak salah hamin seminggu apa tuh yang saya keluar ini. Terus kayak yang iya sih rasanya. Iya, ya kan? Iya, dekat-dekat penutupan tuh kalau nggak salah itu saya keluar. Aku langsung gitu. Itu tugasku belum, itu sosial aku belum selesai ya. Aku kayak saya gitu kan. Cewek gitu kayak aduh gitu. Karena sebetulnya aku emang udah memandang-mandangi saya gitu dari dulu itu. Jadi kayak karena dulu itu kan dapetnya cowok gitu kan ya, kakak-kakak senior cowok gitu. Terus kebetulan dari 18 itu kita nggak dapat kuota gitu karena kayak bilang tahun ini dapetnya cewek gitu. Aku mikirnya kan akhirnya aduh kayaknya aku mesti ikut deh gitu kan akhirnya Kak. Jadi kayak udah aku yang ngomong sama orang tua aku,
agak susah juga waktu itu karena mikirnya aku masih ngerjakan skripsi juga kan, jadi kayak ayo apalagi nih yang ditunda gitu kan, kayak nggak bisa Iya, fokus lah mungkin harus gitu sudah orang tua fokus maunya. gitu, betul. Cuman pada akhirnya aku berhasil lah ya meyakinkan mama dan abah saat itu kayak iya ikut dulu deh gitu. Akhirnya diizinkan, direstui untuk berangkat pulang. Itu aku berangkat pulang itu karena aku di Malang, akhirnya yang berkas-berkasku itu yang ngumpulkan tanteku yang di Palangkaraya. Terus dikumpulkan sama tanteku, aku pokoknya ngurus-ngurusnya dari sini, aku scan semuanya, aku kirim ke tanteku yang ngumpulkan ke Dispora. Terus aku nyampe, karena itu tadi, karena programku tadi itu baru selesainya Hamin sekian seleksi, akhirnya aku baru bisa pulang itu Hamin 2 seleksi, aku baru bisa pulang. Wah. Langsung ke Palangkaraya, aku pulang. Terus itu kita ada ya hari pertama. Ada ini apa namanya tuh? Kayak technical meeting ya, gitu. Technical meeting. Ya, technical meeting. Benar. Yang pertama kita ada technical meeting. Terus hari keduanya itu kita langsung seleksi. Nah itu tadi yang aku bilang, ada ketika technical meeting tuh sudah mulai tuh muncul insecurities ini tadi. Ya betul, aku juga pertama kali lihat, wow ini orang lihat banget semua. Iya bener. Sedangkan aku waktu itu ya ampun, aku bawa baju dikit gitu kan, kayak yang aduh. Kayak orang tuh udah eye catching semua kan, jadi aku tuh langsung minder, langsung insecure, kayak yang udah aku ngerasa kayak aku nggak kenal kan Kak sama orang-orang di situ saat itu, kayak ini siapa orang-orang udah pada punya circle-nya sendiri mungkin ya, karena banyak dari Unpar, banyak yang dari IAIN gitu kan. Betul, karena orang-orang yang kuliah di sini mungkin betul. Jadi aku tuh kayak, makanya itu tadi sempat terpikir olehku adalah, kamu tuh udah ya Allah udah 4 tahun gitu di luar, terus tiba-tiba pulang gitu kan, kayak hah gitu. Aku tuh akhirnya kayak sebenarnya kita mirip tahu kan, aku juga kan jatuhnya baru balik dari Jakarta kan, pulang ke Palangka. Iya ya Kak ya. Kan 4 tahun aku di sana, nggak pulang ke sini paling kenal sama teman-teman yang dikenal sebelumnya aja. Bener, iya aku juga tuh kayak iya Kak, aku yang aku kenal ya teman-temanku SMA gitu nggak sih, ya kayak yang circle SMA akhirnya yang aku, dan misalnya itu kan emang nggak ada, jadi kayak ya makanya aku pikir saat itu ya udah yang ada di depan ini dikerjakan dulu semuanya sebagus mungkin, sebaik mungkin, dikerjakan dengan teliti, dikerjakan dengan ya sepenuh hati. Aku akhirnya kayak gitu Kak, yang bikin aku bisa maju gitu kan waktu itu. Maksudnya kayak yakinlah aku, maksudnya yakin untuk ikut tes ini kayak gitu, nggak tiba-tiba nggak jadi deh gitu. Ada yang kayak gitu ya, jadi kayak iya karena insecure kan. Karena insecure biasanya orang tuh kayak akan, aduh ini orang kayaknya nggak bakal deh aku dapet, ya udah pulang aja kan, ada yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu biasanya. Jadi ya akhirnya aku mencoba untuk ayo ya yuk, yang namanya punya tujuan diselesaikan tujuannya gitu, terserah nanti hasilnya kayak gimana pun ya gak apa-apa, yang penting dicoba dulu gitu kan. Akhirnya yang ku tanamkan waktu itu di benakku. Terus karena hari pertama itu aku deg-degan dan aku insecure dan aku apa gitu kan, akhirnya aku memang juga diam aja di itu, aku fokus apa gitu. Itu kita community development itu ya, presentation ya, jadi kayak emang bawaannya serius. Kayak oke. Serius ini bawaannya, jadi kayak ya udah gitu. Berusaha sebaik mungkin. Besoknya baru tuh mulai sedikit lebih enjoy. Aku inget Kak Desri duduk di depanku saat itu. Nih kayak ingetan baru. Iya, itu ingetanku baru muncul tadi. Iya, Kak Desri ngomong di depanku, terus udah ya gitu kayaknya ya. Nah, karena aku ngerasa kayak ini sepertinya ini deh. Akhirnya ya itu kita waktu mau ini ya, mau wawancara yang sama. Iya, kita udah ngomong tuh di hari ketiga, tahu. Ya kan pertama seleksi kan kita hari pertama seleksi kan berarti hari kedua setelah technical meeting. Betul. Masa dong. Nah, hari ketiga kita masih kayak sit down, tes tertulis. Iya nggak sih? Nah, tes tertulis lah itu tuh kayak udah
masih fokus dengan pekerjaan kita masing-masing. Nah, yang ketiga itu kita sudah mulai wawancara dan segala macam tuh kan bosan, apalagi kalau aku tuh nomor ujung ya, Fitria juga nomor ujung. Nomor ujung. Makanya nomor ujung ngapain duduk diam nggak mengerjakan sesuatu, mending ngobrol kan? Bener. Nah, dan kemarin juga ada kesamaan karena Fitria anak HI, Fitria juga belajarnya sama gitu kan. Iya bener, iya ya, karena kita ngekok pertama waktu itu sambil nanyain kuliah di mana, terus kayak HI juga, PU gitu. Iya setelah ternyata kita dari punya situ. circle yang sama, ya nggak sih Kak? Betul, jadi lebih mengenalnya di situ. Benar. Baru hari ini ya, hari ketiga, hari kedua ini. Terus salah satunya juga yang aku highlight terbesarku ketika seleksi ini lah teman-teman, buat teman-teman yang masih ada di podcast ini. Tentunya semoga masih ya, karena masih banyak banget hal yang masih belum lah, ini masih belum klimaks ini, tunggu aja teman-teman dengarkan. Itu jadilah dirimu sendiri gitu guys. Jadi kayak betul, apapun yang sedang kamu hadapi, yang kamu tampilkan adalah kamu, yang kamu tampilkan adalah presentasi dirimu dan gimana kamu bisa membawakan dirimu itu di hadapan orang lain gitu. Jadi kayak percaya diri, senyum, sopan, itu adalah satu hal yang harus kita milikin gitu. Jadi kayak tepatkan dirimu sebaik mungkin di sekitar orang gitu. Jadi gimana caranya kamu membawakan dirimu, itu sih salah satu yang aku bawa ketika seleksi gitu. Jadi salah satunya mungkin teman-teman bisa kita bukan expert ya Kak Desri ya, kita cuma bisa sharing nih apa yang kita hadapi dan apa yang kita lakukan ketika seleksi. Jadi ini salah satu yang kita lakukan teman-teman. Jadi ini mungkin teman-teman bisa ambil sedikit, yang baik diambil, yang enggak usah diambil gitu. Yes. Salah satunya adalah itu ya guys. Jadi kayak presentasi dirimu adalah hal yang paling penting gitu. Jangan terlalu serius juga. Kadang kalau orang terlalu serius, terlalu kaku tuh kan dia nggak enjoy. Iya benar. Nggak ini, betul. And enjoy your time, enjoy yourself. Itu yang karena iya benar. Kalau kita kaku ya Kak ya, jadi kayaknya takutnya akhirnya kayak tegang banget. Betul. Kalau kaku kan dan tegang akhirnya jadinya tidak maksudnya tidak maksimal. Menjawab pertanyaan, entah ya gimana ya, pokoknya intinya kalau misalnya sebisa mungkin kamu bisa enjoy dirimu dan enjoy waktu-waktu yang ada saat itu, lakukanlah itu. Betul sekali. Wow. Terus Fitria kemarin ketika terpilih menjadi delegasi, gimana tuh, kaget atau sudah memprediksi? Wah, aku yang dapat deh. Aku prediksi itu malah Kak Destri. Sumpah aku lagi ikep yang berangkat kasih Kak Destri. Gitu. Kayak kok bisa, astaga. Aku nggak tahu ya Kak, kenapa. Tapi emang pembawaan ketika aku ketemu Kak Destri, terus kayak aku ngobrol sama Kak Destri, apa yang Kakak sampaikan tuh kayaknya tuh tersampaikan dengan baik dan kayak gimana ya? Kalau aku mandang kemarin secara interpersonal Kak Destri itu sangat welcoming gitu. Dan itu tuh salah satu hal yang mungkin juga apa gimana ya? Apa itu satu hal yang baik menurutku, dan itu salah satu yang ini nih gitu. Yang begini gitu yang aku pikirkan saat itu tuh. Jadi aku tuh mikirnya nggak mungkin lah aku tuh merasa ya di sayap kemarin itu yang seleksi di sayap itu kemarin banyak banget yang lebih, yang kayak ketika waktu itu aku masih tidur pagi-pagi kayak itu lama ya gitu udah nunggu pengumuman ya, kayak enggak katanya Jumat, terus kayak belum, karena waktu itu memang kepala dinas kan Bapak lagi ada dinas katanya kan ya, jadi masih tanda tangan, jadi kayak aduh kapan ini pengumumannya, kan deg-degan. Aku mikirnya kayak kalau aku nggak lolos ya udah aku kembali ke Malang dengan ikhlas gitu kan Kak. Jadi kayak terus pagi-pagi aku dicek sama, aku belum lihat grup kita, terus kayak aku aku juga saat itu beneran aku di chat
Selamat ya, loh. Selamat. Ternyata Fitria juga kayak lebih duluan tahu daripada aku. Lah, Fitria ini beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu udah yang sudah tidak bisa dideskripsikan lagi seperti apa ketika nama itu terpampang di ini. Terus kayak yang benar-benar ini nyata, apakah ini real, apakah ini tidak. tinggi loh teman-teman ini untuk kasih tahu aja informasi bahwa nilai Fitria itu kemarin aku lihat tinggi. Ya, gimana dong Fitria? Fitria ini tuh adalah orang yang sangat, menurut aku ya, ketika kecerdasan orang tuh kan bisa dilihat dari cara dia berbicara, dari cara apa yang dia sampaikan. Dan ketika aku berbicara sama Fitria tuh udah ketahuan, ini anaknya fix pintar nih. Aduh. Udah, aku tahu isi otaknya pasti sangat-sangat cemerlang. Jadi aku gak kaget ketika melihat nilainya bagus. Nggak ada istri, ya ampun. Baju jadi besar. Amin. Kakak juga kok. Semuanya adalah orang-orang terpilih. Semuanya tuh udah yang terbaik, yang udah bisa mewakilkan Kalteng gitu. Betul. Amin ya. Aku juga sampai sekarang masih berusaha kok, Kak, karena memang jadinya beban kan makin gede ya di pundak kita, karena betul. Satu kita terpilih atas nama delegasi Kalteng gitu. Jadi betul. Anunya kayak, sih kamu ini delegasi Kalteng, gimana nih? Ayo dipertanggungjawabkan. Tekanannya beda ya, karena ketika kita kemarin itu pengalaman aku juga waktu PDT di Departur Training itu yang dicari bukan kayak si Destri mana, kan yang pertama kali kan kita nggak tahu nama kan, yang tahu itu kita nggak hafal nama, kita cuma tahu kayak dia dari mana. Betul. Nah yang dicari itu Kalimantan Tengah tuh yang dicari kayak gitu dari awal kan. Nah aku kayak, kamu pasti juga merasakan gimana tekanannya membawa nama daerah, dan ketika sudah bertolak dari Indonesia ke negara lain, ya yang dibawa bukan nama ini lagi, bukan nama daerah lagi, tetapi Indonesia. Indonesia, benar. Ya, jadi memang akhirnya kita harus bisa untuk bagaimana akhirnya untuk memberikan contoh yang baik itu kan buat yang lainnya, muda-muda lainnya. Jadi kayak masih belajar banyak banget nggak sih kita, Kak, ya? Jadi masih banyak hal yang perlu kita pelajari, apalagi setelah pulang nih ya. Jadinya bukan akhirnya kita nih lebih dibanding yang lain, malah ketika kita pulang akhirnya yang kita rasakan adalah kita harus belajar lebih banyak. Karena jadinya karena tadi yang kita lakukan di sana adalah belajar, akhirnya ketika pulang itu ya gimana kita belajar lagi untuk bisa menerapkan itu, pertama. Yang kedua, gimana kita belajar biar bisa sharing, mereka juga punya pandangan yang sama dan bisa punya kesempatan yang sama gitulah. Akhirnya yang aku dapatkan ketika aku pulang itu benar-benar kayak harus bisa memberikan apa lagi, akhirnya kayak gitu sih salah satunya. Harapannya juga ke depan ya, untuk teman-teman semua yang di Kalimantan Tengah untuk bisa berkompetisi menjadi delegasi Kalimantan Tengah selanjutnya, karena memang yang kami lihat PCMI Kalteng dan teman-teman kayak hype teman-teman di Kalteng ini masih belum ini ya, belum, mungkin karena belum terlalu terkenal program-program kita. Betul. Jadi ya ini kami berharapnya kayak seperti kami yang sudah pergi, yang sudah pulang juga ke daerah, kami bisa membagikan yang terbaik dan agar teman-teman juga terinspirasi untuk ikut kegiatan program-program seperti ini gitu. Bener. Jadi bisa shine bright like a diamond gitu. Kita membawa ini nama baik Kalimantan Tengah. Bener, Kak Destri, itu dia. Kalimantan Tengah ini selalu terkenal. Bukannya selalu terkenal tuh ya. Kadang tuh artinya adalah salah satunya kayak kadang orang Kalimantan Tengah itu di mana ya? Kalimantan Tengah tuh yang mana ya? Ibu kotanya yang mana? Itu kan satu hal yang tidak jarang terjadi kan. Jadi kayak betul.
ayo kita bawa kayak ini biar lebih dikenal dan biar lebih ada suaranya menggema gitu yang misalnya kita ayo kita kerjakan bersama gitu. Aku juga sekalian nih mau bilang kalau ada pendengarnya Kak Desri dari Sampit gitu, ayo teman-temanku dari Sampit ikut. Ayo teman-teman dari Sampit, ayo ikut. Teman-teman dari kabupaten lain, banyak banget kabupaten di Kalteng ini loh. Orang-orang Sampit nih keinginan besar untuk ikut kegiatan tuh tinggi loh. Iya, saya banyak loh. Tapi ketika aku seleksi kemarin, ini kenapa yang dari Sampit dikit aja gitu. Jadi kayak salah satunya karena ini ya, salah satunya emang kita kurang promo. Nah ini lewat podcast ini kita mau promosi. Jadi tahun depan biar banyak gitu yang berkompetisi. Siapa tahu itu adalah keberuntungan kamu yang bisa jadi delegasi selanjutnya. Bener, amin. Ya nggak sih Kak? Tahun depan kita ya IKF sama Seap ya. Betul. Sebenarnya tahun ini sih. Tahun ini. Karena pandemi luar biasa ini. Luar biasa sekali ini mengganggu ya. Kita berdoa aja biar agar pandemi ini cepat berlalu. Terus tahun depan bisa memberangkatkan delegasi untuk program-program yang nanti akan dilaksanakan gitu. Amin. Gitu. Sebenarnya nggak cuma dari Sampit, dari kabupaten lain juga. Semoga ada yang dengar ya Kak ya. Jadi kayak ayo ini ada program banget. Betul. Buat belajar, jadi semoga bisa. Yang nggak bisa bahasa Inggris ya belajar dari sekarang. Segala sesuatu kan nggak bisa nggak bisa instan ya, nggak bisa. Benar. Semuanya perlu proses. Jadi yang ngerasa aku nggak bisa ini nggak bisa itu ya dimulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Betul. Yeay. Nah, kita lanjut ya Fitria ya. Lanjut. Aku mau ngomongin ini Fitria tentang PDT. Ya, Predator Training. Ini pasti kan berbeda dengan PDT-nya aku kemarin kan. Nah itu kalau PDT-nya Seap, persiapannya itu berapa lama? PDT-nya berapa lama? Terus di PDT itu ngapain aja sih? Boleh diceritakan sama teman-teman yang mendengarkan? Jadi PDT-nya itu, guys, kita dimulai dengan pra-PDT dulu. Jadi pra-PDT-nya itu online karena tadi kita nggak ketemu ya, tiap provinsi itu nggak ketemu. Ada 28 provinsi yang itu jauh-jauh semua. Jadi kita akhirnya semuanya koordinasi dari grup WhatsApp dan juga Zoom. Dulu kita PDT-nya via Zoom setiap Sabtu dan Minggu sekitar saya lupa kalau nggak salah 10 hari apa 2 mingguan itu kalau nggak salah kita pra-PDT dulu. Di situ kita memperkenalkan Seap itu apa, programnya apa saja, di dalamnya ada apa aja, itu semuanya dikenalkan kan, diperkenalkan kepada kita gitu. Jadi terus ada tugas-tugasnya itu terutama tadi yang discussion program itu ada tugasnya di data, tugas bla 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 itu sesuai dengan DG yang kamu pilih gitu. Banyak banget tugasnya dan itu niatnya adalah tujuan dari tugas itu adalah untuk menyiapkan bekal kita selama di kapal, karena di kapal kita nggak punya sinyal, nggak bisa searching, nggak bisa browsing. Akhirnya yang kita perlukan adalah senjata yang kita perlukan adalah bekal data dan bekal jurnal-jurnal yang kita bawa dari Indonesia gitu. Jadi itu semuanya kita harus paham sebelum PDT gitu. Karena PDT itu udah teknis banget tuh. Udah itu persiapan semuanya di pra-PDT, habis itu kita berangkat PDT itu tanggal 6, ketemu di Jakarta semuanya. Terus kita PDT sekitar 2 minggu, 18 hari tepatnya itu PDT-nya sama. Banyak juga pengisi-pengisi dari luar, itu kita pernah ada juga foto pembukaan kita ada kedatangan dari Wakil Menteri Luar Negeri yang kebetulan juga alumni saya angkatan pertama datang. Iya, kayak
luar biasa banget itu kayak jadi pengalaman pertama ya kan saya waktu itu. Terus ada banyak banget nggak cuma aja narasumber yang luar biasa dari leadership kita diajarkan, personality, kepribadian itu kita digembleng juga semuanya. Terus discussion group digembleng lagi semakin gitu. Habis itu apalagi setiap program yang kita lakukan, misalnya kayak tadi PY seminar kita simulasikan semuanya, voluntary activity kita simulasikan, jadi kita tahu flow-nya, ada flow, ada apa yang kurang gitu. Saya tadi juga lupa bilang ada cultural exchange program, itu kita bikin booth itu, tapi waktu di Jepang. Jadi program di Jepang itu kita bikin booth untuk memperkenalkan Indonesia. Nah itu ya kayak kita booth waktu apa sih Kak? Biasanya hut kalteng, nah kayak gitulah. Oh iya. Kayak biasanya di Selama Mentika itu, nah kayak gitu. Nah itu kita juga simulasikan semuanya. Apa yang kita dekorasinya seperti apa, yang kurang apa, terus secara teknis seperti apa, kalau misalnya ada error kayak gimana, kalau misalnya ada masalah gimana kita cara menghadapinya, itu semua dibantu oleh senior, kita simulasikan semuanya. Terus banyak banget lagi, kita di sana juga semi militer, jadi bangun pagi, kita lari pagi dulu, habis itu kita belajar baris berbaris, terus banyak banget hal-hal yang kita lakukan. Pertama yang namanya kedisiplinan tuh semuanya dijaga banget, jadi telat sedetik itu namanya telat gitu, yang namanya telat nggak boleh telat ya kan, jadi kayak sedetik doang tuh udah telat gitu, benar. Jadi itu semuanya digembleng saat PDT gitu, jadi biar di program itu kita siap gitu dengan keadaan yang ada saat program yang jadwalnya tuh tak kayak gitu, jadi kita nggak pernah telat, nggak boleh telat kayak gitu. Terus kita latihan national presentation kan, sebenarnya juga emang udah disiapkan konsepnya di sebelum PDT di Jakarta, itu pra PDT sudah ada konsepnya, tapi kita jadikan semuanya menjadi sebuah hal yang nyata adalah ketika di PDT. Jadi malamnya setelah dari pagi kita PBB, terus materi, simulasi, malamnya kita akan latihan untuk NP. Setelah itu latihan nari. Jadi karena ya tadi aku mention juga ya, aku kan bawa gelang dadas, jadi aku nari dadas di situ, dan alhamdulillahnya tari dadas itu terpilih untuk merepresentasikan Borneo saat itu. Jadi aku ngajarin teman-temanku tuh dalam waktu 5-10 menit. Jadi kayak wow. Aku baru dengar ada orang ngajarin tarian dadas sudah waktu 5 menit 10 menit. Bener Kak, itu yang gitu. Jadi karena itu sistemnya kayak gitu kan ya Kak ya. Jadi kayak sistemnya ini tarian ini ditarik sama senior, nyut gitu. Terus Fitria ajarkan sama teman-temanmu yang jadi tim, jadi dibagi tuh timnya. Siapa yang jadi tim Kalimantan? Angkat-angkat tuh teman-temanku gitu kan. Siapa yang jadi tim Papua? Nyut gitu tuh. Terus nanti dipilih lah tuh, saya senior gini, Fitria kamu ngajarkan tari dadasmu ke teman-temanmu, nih Desi ngajarkan tari Papuamu kepada ini, gitu kan ya. Terus kita semua tuh dipisah lagi di tempat-tempatnya, di aula itu, satu di ujung, satu di mana, dikasih waktu 10 menit untuk mengajarkan untuk mengajarkan gerakan itu, nyok gitu. Nanti 10 menit itu Kak, kita dicoba lagi untuk run through lagi semuanya jadi awal. Jadi kayak wah itu luar biasa deh. Itu kita lakukan itu sama seminggu. Tapi jadi iya seru. Kecepatan menangkap. Kalau orang yang sedikit susah untuk menangkap kayaknya akan susah. Ya kayak memang mesti sangat tekad harus kuat untuk itu belajar secara 10 menit. Tapi itu keren banget sih, karena jadinya akhirnya kita menghargai banget waktu. Jadi efisiensi waktu itu luar biasa. Syukurlah alhamdulillah teman-teman itu kemarin cepet aja semuanya belajar, dan kebetulan juga karena aku udah lama banget nggak nari. Ya Allah, aku terakhir nari itu kayaknya SMA ya, karena aku terakhir nari SMA. Terus 4 tahun kemudian aku mengajarkan nari kepada teman-temanku, ya nggak apa-apa, alhamdulillah aku bisa mengajarkan. Yang makanya aku yang seneng, salah satu yang aku yang membuatku bahagia ketika aku program itu adalah banyak banget yang bisa aku bawa dari Kalimantan Tengah itu ke luar gitu. Jadi aku tadi Borneo Festival,
Terus aku juga bisa bawain tari dadas lagi. Dan salah satu fun fact-nya adalah tari dadas itu terakhir kali dibawakan tahun 1993. 93. Iya, jadi 1993 berapa puluh tahun yang lalu gitu kan itu terakhir kali dibawakan. Jadi kayak yang wah, kayak Okay. Bahkan aku pun belum lahir. Bener, aku aja belum lahir ya. Kayak itu udah pernah dibawakan, kayak yang wah. Ya, alhamdulillah bisa membawakan tarian itu gitu. Udah lama banget kan hari itu. Puji Tuhan ya, akhirnya Fitria yang bisa ketika tarian itu dibawakan, Fitria yang bisa membawakannya gitu. Iya, alhamdulillah. Itu sama teman-teman. Kebetulan juga ya Kak ya. Jadi kayak saat itu tuh di NP yang nari itu kebetulan yang ikut anak-anak Kalimantan juga semuanya. Jadi kayak Kak Ayu yang tadi youth leader, terus Kak Satria dari Kaltara, Kapelku, terus Bang Zek dari Kalsel, terus yang ikut karena kan yang Kalimantan cuma 4 ya, aku, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Bali sama Kak Widya. Kak Widya udah ikut Borneo Festival, dia sangat senang banget, dia luar biasa banget excited dengan hal yang berbau dengan suku Dayak. Jadi kita jadi tim Borneo waktu itu. Terus ada terbagi juga kan dari tim-tim yang lain di NP itu. Nanti teman-teman boleh cek di YouTube-nya IPY 2019. Di situ ada video NP-nya kita. Nanti boleh dilihat ya. Jangan kaget ngelihat buluku karena bulunya miring. Kita punya waktu cuma 2 menit buat ganti baju. Iya, itu kayaknya kalau melihat video-video yang kayak gitu ya jangan tolong aja mohon maaf lahir dan batin karena waktu ganti baju itu sangat sedikit sekali dan mau nyucuk rambut itu kayaknya untuk perbaiki. Ini aku kayak bilang gitu ya udahlah, aku bilang yang penting aku tampil daripada aku nggak pakai kerudung. Sudahnya aku nanti kontroversial kalau kontroversial. Jadi kayak ya udah 2 menit tuh waktu kita buat ganti baju doang, astaga. Wah, tapi itu luar biasa guys. Jadi teman-teman boleh dilihat kalau penasaran di NP-nya kita ya, IPY 2019. Ada juga NP dari IPY tahun-tahun sebelumnya yang enggak kalah keren juga. Tuh. Wow, luar biasa ya. Jadi banyak yang ditampilkan, banyak juga yang didapatkan. Bener. Pengeluaran pemasukan kayak duit ya gitu. Kayak duit jatuhnya. Terus aku mau lanjut ya Fitria ya. Boleh. Ini kayaknya panjang lebar banget. Bakal aku buat ini nanti dua ini dibagi 2 part. Kayak IKEM kemarin juga 2 part. Karena kalau ngomongin cuma 1 part kan nggak ini kan. Bener, aku tuh udah feeling juga sih Kak, kayaknya emang bakal 2 part. Karena ngomongin program tuh nggak bisa sebentar. Benar. Jadi perlu banyak yang di breakdown, yang perlu dijelaskan. Program gitu tuh semenarik ini gitu loh. Iya benar. Luar biasa ini. Jadi teman-teman bisa terinspirasi dan ikut apapun itu yang namanya program pertukaran pemuda. Apalagi kalau dari Kemenpora udah dibayarin kan, bawa nama baik ini loh Kalimantan Tengah dan juga Indonesia gitu keluar, luar biasa. Nah ini aku mau lanjut mau nanya nih kemarin ke negara apa aja? Kemarin ke Jepang ya, itu sudah tujuan utama. Jadi kita ke Jepang dulu selama berapa hari Bang? Dari 24 Oktober sampai 2 November apa ya? Oh enggak, sampai 4 November. 10 hari ya berarti ya? 10 hari. 10 hari di Jepang itu kita ada orientasi, ada tinggal bersama families gitu. Jadi ada foster families, kita tinggal sama teman-teman orang tua angkat dari negara yang kita kunjungi. Yang di Jepang kan ada tuh. Jadi aku dari Singapura sama Kamboja. Terus kita sama keluarga kita dari Jepang itu 2 hari tinggal bersama. Jadi kegiatannya banyak banget sih sebenarnya di Jepang itu.
Jadi tadi kan orientasi perkenalan, terus kita ada SG yang berangkat ke prefecture di Jepang itu kayak provinsinya masing-masing. Jadi SJK ke Kumamoto, jadi aku berkesempatan untuk pergi ke salah satu provinsi selatan, paling selatan di Jepang. Jadi naik pesawat itu dari Tokyo. Terus di sana kita ketemu sama foster families, tinggal sama foster families, sana kita belajar banyak hal baru lagi dari teman-teman dari keluarga dari Jepang. Terus setelah itu ada cultural night juga sama teman-teman SG. Setelah selesai sama foster families, diajak jalan-jalan juga kan ya, namanya cultural exchange ya. Jadi diajak jalan-jalan di Kumamoto Prefecture itu. Jadi salah satu provinsi yang masih asri banget di Jepang, masih ada Kumamoto Castle yang Castle yang gede banget itu yang Jepang banget, itu luar biasa jatuhnya ya. Benar. Itu udah habis dari prefecture itu banyak hal kita dapatkan kan juga ya. Balik lagi ke Jepang, di sana kita ada lagi kegiatan mulai dari OBAC representatif, mereka namanya adalah post program session. Jadi nanti di sana mereka akan memperkenalkan tentang tahun kemarin IPY atau PY-nya ngapain aja per tiap negara itu. Jadi memperkenalkan go and grow activity di setiap negara gitu. Terus juga ada juga pembahasan tentang go and grow-mu mau ngapain nanti gitu, atau PPA-nya tadi itu ya. Nah kebetulan juga karena bahas ini di Jepang, nanti aja deh belakang. Udah lanjut, itu kan di Jepang ya secara singkat, nanti teman-teman ikut aja sayapnya biar tahu di Jepang ngapain aja. Terus kita ke Vietnam. Ini adalah hari pertama kita nyampe di Vietnam tahun kemarin. Wah. Jadi ini adalah satu tahun pertama kali kita nyampe di Vietnam. Tepat hari ini kita nyampe. Apa kemarin ya? Sorry. Kemarin nyampe. Ya saya lupa, pokoknya antara hari ini atau kemarin gitu. Tapi hari ini saya masih di Vietnam, masih makan Vietnam, makan di Vietnam. Jadi di sana kita juga ada foster families. Jadi guys, setiap kita di negara di tujuan itu, kita akan selalu punya foster families yang akan menampung kita, yang akan menjadi keluarga kita ketika kita di negara tersebut. Jadi nanti jalan-jalan sama mereka, dikenalkan dengan budayanya negara tersebut dengan mereka juga gitu. Jadi anggaplah mereka adalah pengganti orang tuamu selama kamu jauh gitu. Di Vietnam itu banyak banget jalan-jalan juga, melihat museum yang waktu itu perang Vietnam, itu juga sedih banget sampai nangis. Terus ke kantor pos legendaris di Vietnam gitu. Terus mencoba kuliner tentu saja gitu. Terus negara ketiga ya. Vietnam mau kemana ya? Vietnam, Singapura. Wah, Vietnam, Singapura, dari Jepang, Vietnam, terus Singapura. Singapura. Ini sama juga ada foster family, jalan-jalan di Singapura. Terus ya hal-hal yang sama seperti Vietnam. Ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada sister, ada brothers. Gitu. Di situ aku punya satu adik dan satu adik cewek dan 2 adik cowok. Lucu banget ya, aku punya keluarga gitu. Jadi kita setiap negara punya keluarga masing-masing gitu. Terus habis dari Singapura ke Myanmar, oke. Myanmar, benar. Terus sama juga itu aku sama Brunei, Singapura, sama Jepang, kita berempat. 2 cowok, 2 cewek. Sudah di Myanmar, kita ada juga terakhir negara tujuannya adalah di Malaysia. Ini aku sama Filipina, dan orang tuaku punya anak 1 cowok. Lucu banget, aku mau jadi kangen. Jadi kalau misalnya syukurnya kalau misalnya punya foster family segini di tiap negara. Jadi kalau misalnya kita mau berkunjung lagi tuh ke negara itu, kita bisa hubungin lagi papa-mama kita yang ada di sana. Nanti kita bisa bisa keep in touch lah juga sama mereka gitu kan. Jadi kalau buat kesana lagi bisa bareng sama mereka, bukan numpang tapi kayak
ya tergantung ya semua keluarga itu kayak gitu. Cuman at least kita bisa ketemu lagi, kita punya keluarga, ada tujuan juga mau ke negara-negara itu. Mau dengar lanjutannya? Jangan lupa habis ini langsung ke part 2-nya ya.